Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita memuji dan bersyukur dengan nikmatnya, alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita dipertemukan Allah Azza wa Jalla di kajian intensif. Yang kali ini kita masuk di bagian kedua dalam pembahasan fikih, yakni fikih muamalah. Pertemuan kedua biidznillah taala dalam Kitabul Buyu bab syurutuhu wa ma nuhiya anhu. Bab syarat sah jual beli serta perkara yang dilarang di dalamnya, yakni dalam jual beli. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan harapan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya rezeki atas seorang hamba sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Manusia dan seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata sekalipun kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum atau dari ayat yang tadi disampaikan menunjukkan bahwa rezeki atas seorang hamba itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian perintah atau isyarat untuk mencari atau istilahnya adalah menjemput rezeki itu dianjurkan. Ada perintahkan.
Baik. Banyak ayat yang memerintahkan agar kita menjemput rizki. Sebut saja dalam Quran surah As-Saff atau surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka hendaklah kalian bertebaran di atas muka bumi, wabtaghu, dan carilah min fadlillah, karunia Allah. Ayat sebelumnya berkaitan dengan al-bai' wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka di antara karunia Allah atas seorang hamba adalah tijarah. Dan di antara kasab usaha tersebut untuk menggapai rezeki adalah tijarah. Secara umum usaha atau kasab ada dua. Secara umum kasab, mencari rezeki itu ada dua sebetulnya. Di sumber, kalau dilihat dari sisi sumbernya, kalau dilihat dari sisi sumbernya maka rezeki itu ada dua. Yang kami maksudkan sumber di sini adalah upaya dan usaha. Ya. Pertama adalah rezeki yang diusahakan. Rezeki yang diusahakan. Barangkali inilah yang insya Allah kita akan sama-sama mengkajinya ke depan. Ya. Bagaimanakah agar rezeki kita halal dan thayyibah? Karena Allah menyuruh, ya alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memakan rezeki yang baik untuk kalian. Rezeki yang baik ini seperti apa? Nanti insya Allah kita akan sama-sama pelajari di pembahasan ini. Yang kedua adalah kasab ghairu muktasab istilahnya. Kasab atau usaha atau rezeki yang tidak min haitsu la yahtasib. Kasab yang tidak atau rezeki yang tidak diusahakan tapi datang dari arah yang tidak diduga. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga. Rezeki dia bisa jadi melalui prosesnya, bisa tidak langsung dari tangan dia, bisa jadi melalui anak, bisa jadi rezekinya dari istri, bisa jadi rezekinya datang dari teman, tetangga, ya, atau lain sebagainya. Maka yang kedua ini terikat dengan takwa.
may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bukakan rezeki dari arah yang tidak diduga, itu terikat dengan takwa. Pada pagi ini insyaallah taala kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari rezeki yang halal dan thayyibah tadi, atau istilahnya pembahasan kita adalah tentang kasab kita. Apa tema kita? Seutama-utamanya kasab. Ini pembahasan kita adalah pembahasan di kasab yang pertama. Jadi mencari rezeki yang pertama. Baik, kita akan bacakan hadis pertama dalam pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. An Rifa'ah ibni Rafi' dari Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyabu. Ayyul kasbi atyabu. Kasab apa yang paling baik? Kasab apa yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadihi. Amalur rajuli biyadihi. Apa arti produksi atau amalur rajuli? Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, hasil usaha sendiri, hasil usaha sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan kullu bai'in mabrur, seluruh jual beli yang mabrur. Jadi ada dua, dan jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur. Ada dua ya, kata Rasulullah SAW. Saya ulangi, kita ulangi. Rasulullah SAW bertanya tentang ayyul kasbi atyabu. Kasab apa yang paling baik, halalan thayyiban. Pertama, amalur rajuli biyadihi. Usaha sendiri, usaha sendiri. Yang kedua, jual atau seluruh jual beli mabrur. Seluruh jual beli mabrur. Ya, seluruh perniagaan yang mabrur. Rawahu al-Bazzar wa sahhahahu al-Hakim. Hadis riwayat al-Bazzar dan disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Hakim. Pertama kita mengenal terlebih dahulu sahabat Rifa'ah bin Rafi' Al-Ansari,
syahida badron, mengikuti perang Badar. Wa syahida rifa'atul masyahida kullaha, dan Rifa'ah ini mengikuti seluruh pertempuran. Wa syahida ma'a aliyin al-jamal wa siffin. Demikian pula di masa khilafah Ali bin Abi Thalib di perang Jamal dan perang Siffin. Ya, perang Jamal dan perang Siffin. Tuwfiya awwalu zamani Muawiyah. Wafat di awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Ada juga yang mengatakan wa yuhtamalu annahu urida bi Rifa'ah ibn Rafi ibn Hudayj. Nah, dia ada silang pendapat terkait dengan derajat dari hadis ini. Namun demikian ada syawahid dari hadis lain, ya, hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Baik, kita masuk di tema bahasan. Al-kasabu atyabu. Yang ditanyakan oleh Rifa'ah dalam hadis ini, ayul kasbi atyabu. Kasab apa yang paling baik? Huwa as-sayu fi talabi rizqi wal maisha. Kasab adalah usaha untuk mencari rezeki dan penghidupan. Jadi kasab itu, kenapa kita berikan tema kasab? Ya, enggak langsung usaha. Jadi kasab itu usaha dalam atau untuk mencari rezeki dan penghidupan. Baik. Jika dilihat dari sisi definisi ini, maka sifatnya umum. Ya. Halal dan tidak halal. Tapi yang dimaksud adalah kasab. Makanya tadi al-kasabu atyabu, kasab yang baik. Kata Imam Asy-Syaibani, al-iktisab, kalau ada kalimat kasab, maka maknanya adalah tahsilul mal, mendapatkan harta, bima yahillu minal asbab, dengan sebab-sebab yang halal. Kata Imam Asy-Syaibani, jadi mendapatkan harta dengan sebab-sebab yang halal, sehingga mengeluarkan perkara yang atau kasab yang haram. Imam Asy-Syaibani itu kasab. Ya, jadi kalau ada kasab, maka yang dimaksud adalah kasab yang halal. Yang kedua, atyab. Kata Rasul kan atyabu, yang paling baik. Yang paling baik itu maksudnya apa? Yang paling baik itu apakah kuantitas, dilihat banyak, atau seperti apa? Nah, yang dimaksud atyabu ahalu wa abaraku, yang paling halal dan paling berkah. Jadi yang paling atyab yang dimaksud adalah paling halal dan paling barokah. Li'anna thayyibah wal halal, karena asalnya thayyib itu adalah apa? Halal. Tuh, thayyib halal. Sampai sini bisa dipahami ya?
Jadi yang ditanyakan oleh para sahabat adalah apa? Kasab yang halal dan berkah. Kemudian atyabu. Apa atyabu itu? Ismu tafdil yang memiliki makna paling. Paling apa berarti? Paling halal dan paling barokah. Yang pertama, amalur rajuli biyadihi. Wal mar'atu mislur rajul. Walaupun penyebutannya adalah laki-laki, jadi hasil usaha sendiri, disebutkan oleh hadis tekstual hadisnya adalah laki-laki. Wal mar'atu mislu ar-rajul. Demikian pula wanita. Idza tajat lil infaqi ala nafsiha au auladiha. Jika dia membutuhkan atau jika dia butuh untuk mencari nafkah atau untuk menafkahi dirinya sendiri atau menafkahi anak-anaknya. Bisa dipahami? Walaupun penyebutan, sekali lagi penyebutannya adalah laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena kewajiban kasab asalnya siapa? Laki-laki. Di surah An-Nisa. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Namun demikian juga berlaku untuk wanita apabila dia butuh menafkahi dirinya sendiri atau anak-anaknya. Tuh. Agar tidak di antara tujuan dari kasab salah satunya adalah menjaga iffah, kehormatan, kemuliaan diri agar tidak apa? Meminta-minta, ya, meminta belas kasihan dari manusia. Sempurna ketawakalan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul yadi, adapun yang dimaksud produksi tangan kalau secara harfiah maksudnya luas. Kaziraati, seperti bercocok tanam. Jadi hasil usaha sendiri tadi. Apa hasil usaha sendiri maksudnya? Contohnya hasil usaha tangan sendiri itu seperti apa maksudnya? Kaziraah, seperti bercocok tanam. Wasinaah itu produksi. Luas berarti. Nah, terkadang yang kita pahami itu ya apa ya, keahlian bentuk usaha yang sinaah berarti produksi luas. Wan najarah. Najar ini kalau dahulu kan dijadikan sebagai kasar. Najarah ini apa? Gergaji apa? Pertukangan, tukang kayu, pertukangan. Wal hadadah, besi. Hadadah apa ini berarti? Perbesian ya, tukang besi, ahli, pandai besi. Wal katabah. Katabah itu tulisan asalnya. Kalau dahulu para ulama itu suka menyewa. Menyewa siapa? Juru tulis. Juru tulis. Itu jadikan sebagai kasab itu. Kalau sekarang ada apa? Kalau sekarang apa? Ya ada editing. Ada enggak? Kalau sekarang juga mesin apa? Usaha cetak itu, percetakan masuk percetakan. Nah, wanahu dzalika dan lainnya. Jadi tidak ada batasan. Jadi yang dimaksud dengan produksi tangan itu luas, mencakup di dalamnya ada ziraah, ada apa, bercocok tanam, ada produksi apa, ada pengrajin gitu kan, ada pandai besi, kemudian tadi biasa. Allah Ta'ala. Kemudian ini yang pertama kan ya. Kasab yang pertama itu adalah apa tadi?
hasil usaha sendiri. Meliputi tadi contoh-contohnya. Yang kedua apa? Kasab yang baik itu. Bai'un mabrur. Nah ini menjadi garis bawah. Yang digarisbawahi sesuai dengan bab yang bahasan kita. Yaitu perniagaan yang mabrur. Nah, saya nanya dulu deh. Mumpung masih hangat ya. Di pembahasan haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Masih ingat? Haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Apa haji mabrur? Tes lagi. Ini baru-baru soalnya. Apa haji mabrur? Sesuai tuntunan. Ada berapa? Haji mabrur itu. Hah? Haji mabrur dulu, baru nanti baru ke jual beli yang mabrur. Karena maknanya sama. Kalau tahu itu, maka secara otomatis jual beli mabrur juga tahu. Ada apa catatannya? Di mana aja? Di halaman awal. Halaman. Masya Allah, ya sudah. Ya udah, silakan nanti disimak atau di ini ya, di murojaah ya. Haji mabrur. Subhanallah. Wa ma tawaffarat fihi syurutuhu arkanuhu. Jual beli mabrur yang dimaksud adalah jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi jual beli yang sudah terpenuhi apa? Syarat dan rukunnya. Ini ngetes lagi nih. Baru pertemuan kemarin ini ada rukun dan syarat. Taib. Rukun jual beli apa? Ada berapa? Ada tiga. Dua, satu. Al-aqid. Dua apa? Sil'ah barang. Yang ketiga sigo. Masya Allah. Syarat 7. 1. Saling ridho antara kedua belah pihak. Al-aqid. Yang kedua, para pengakad diberikan, termasuk orang yang diberikan kuasa atau merdeka itu ya, balik terus. Baik. Tapi yang ketiga, sigo yang baik. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Masya Allah. Nah, lupa ngubah hadiah ya. Kalau enaknya pakai hadiah ya. Salah nanti ya. Jadi jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat. Alhamdulillah. Haji pun demikian ya. Terus masih koma sebenarnya, masih ada lanjutan. Wan tafad mawani'uhu wa mafsadatuhu. Terhindar dari penghalang serta perusak. Terhindar dari mawani, penghalang dari jual beli yang mabrur serta perusak dari jual beli yang sah. Saya kira itu sudah jami wa mani ya, jual beli yang mabrur. Wa qama 'ala sidqi wa bayanil haqiqatihi. Dia jujur, dia jelaskan, karena di antara
hadis yang disebutkan mengenai jual beli yang barokah, ya, tidak apa bayyana idza sadaqa wa bayyana, apabila jujur dan saling menjelaskan, terbuka, wa khala minal ghasyi wal khida, dan terhindar dari penipuan. Baik, kita masuk di fikih hadis. Al haditsu dalilun ala anna takassub was sa'ya fi talab rizqi al halal la yunafi tawakkuli ala Allah Ta'ala. Hadis ini dalil bahwa kasab atau mencari rezeki yang halal tidak bertolak belakang dengan tawakal kepada Allah. Jadi kasab dalam mencari rezeki yang halal tidak bertolak belakang dengan tawakal kepada Allah. Bahkan masuk rukun dari tawakal. Apa rukun tawakal? Masih ingat ada 3 rukun tawakal? Rukun tawakal ada? Ini di pembahasan akidahnya. Apa rukun tawakal apa saja? Ingat nggak rukun tawakal? Nah, itu bagian ketiga. Ada kalau dirinci al-i'tiqad, al-i'timad, kemudian al-amal. Oh, dirinci. Al-i'tiqad itu apa? Meyakini bahwa semua dari Allah, atau semua tadi masuk ke ranah yang merotibut takdir yang 4. Al-i'tiqad. Jadi kalau dirunut, al-i'tiqad meyakini, yang kedua al-i'timad. I'timad itu artinya bersandar, menyandarkan diri semua kepada siapa? Allah. Nah, ini kadang yang dipahami dengan tawakal, dan inilah yang kita pahami dengan makna tawakal, menyandarkan. Yang ketiga adalah al-amal atau al-asbab, melakukan sebab usaha. Jadi sekali lagi rukun tawakal itu ada 3. 1 al-i'tiqad. I'tiqad kan keyakinan kepada Allah, yakin. Tuh. Yang kedua menyandarkan, al-i'timad. Yang ketiga apa? Al-kasab atau sebab usaha. Jadi sekali lagi, kasab tidak bertolak belakang dengan tawakal. Sebagaimana kasab tidak bertolak belakang dengan mencari ilmu. Kadang ditabrak-tabrakan begitu. Bahkan dijadikan sebagai alasan, sehingga kasab dan menuntut ilmu pun sama, tidak bertolak belakang. Karena imam para sahabat radhiyallahu alaihim kan mereka juga sama menuntut ilmu. Umar bin Khattab dengan tetangganya saling apa? Saling bergantian. Ya, satu hari kasab. Ya, satu lagi menuntut ilmu. Jadi enggak ada. Demikian pula Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai apa? Tukang penjual kain. Tukang penjual apa? Kain. Bisa jadi ulama, itu madhab. Ya, di tokonya yang mudzakarah, murajaah, dan seterusnya. Demikian pula para ulama banyak. Siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani, kalangan mu'asir. Beliau seorang apa? Dikenal. Nah. Jadi intinya kasab
Tidak bertolak belakang juga dengan menuntut ilmu. Nah. Bal huwa min fi'li al-asbab al-ma'mur biha syar'an. Bahkan secara syariat kasab termasuk perkara yang diperintahkan. Bahkan secara syariat kasab termasuk perkara yang diperintahkan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra as-sa'ila an abjabil kasab wa ajabahu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mentakrir ikrar. Apa ikrar itu? Apa ikrar itu? Mensetujui. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mensetujui dan menjawab pertanyaan tentang kasab. Jelas paham tentang hadis ini? Kan Rasul ditanya tentang ayyul kasabi atyabu, kasab apa yang paling halal, paling barokah atau paling baik tadi. Maka Rasul pun menjawab. Ini isyarat bahwa Rasul mentakrir atau mengikrar, menyetujui tentang pertanyaan itu. Kalaulah itu keliru tentu akan diperbaiki. Bahkan Rasulullah SAW juga menjawab. Terlebih Rasulullah SAW menjawab. Fa'arsyadahu ila atyabil makasibi, dan Rasulullah SAW menunjukkan kepada kasab yang paling baik tadi. Sampai jadi bisa dipahami ya alasannya. Wa takassubu huwa tariqul mursalin. Dan kalau dilihat dalam Al-Quran, kasab merupakan tariq, jalan atau manhajnya para rasul. Manhajnya siapa? Para rasul. Ya. Nabi Zakaria itu sebagai apa tadi disebutkan? Najaron. Apa najar itu? Pertukangan kan? Pertukangan. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu dibunuh kan? Nabi Zakaria dibunuh. Dan bersembunyi di mana? Di balik pohon. Ya, syaitan datang di situ, iblis, waliyadzubillah. Menarik bagian ujung daripada baju. Itu disebutkan kalau di kisahnya di Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, wakil Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu ditarik oleh iblis sehingga baju kain ujung kain daripada baju Nabi Zakaria itu terlihat oleh siapa? Saya Yahudi ya. Sehingga kata dia tuh di situ sembunyi. Apa yang terjadi? Digergaji lah itu. Enggak gergaji Nabi Zakaria di situ. Malaikat datang kalau di situ ya. Malaikat datang. Ya, seperti tawaran malaikat gunung kepada Rasul di Taif. Sama persis ini juga. Menawarkan agar membinasakan mereka. Apa yang dikatakan? Tidak. Justru mendoakan apa? Kebaikan. Mereka adalah umatku. Sampainya wafat. Nabi Zakaria. Qad kana Zakaria najjaran. Wafat di situ. Ini juga ada faedah di situ, ikhwan fillah wa imanullah, bahwa seseorang itu meninggal di atas kebiasaan. Ada faedah juga sih. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas kebaikan. Maka Daud la yakulu illa min amal yadihi. Nabi Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil tangan. Apa yang mana besi? Walan al hadid. Allah lunakkan besi untuk siapa? Nabi Daud alaihissalam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'yul ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing ala qararit li ahli Makkah. Ya. Di pembesar-pembesar ahli Makkah. Bahkan wattajara bimali Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasul sendiri adalah apa? Pedagang
Dari harta milik siapa? Khadijah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-An'am ayat 90, "Fabi hudahu muqtadi." Al-An'am ayat 90. Kata Allah, "Fabi hudahu muqtadi." Ay iqtadi bihudahum. Iqtadi bihudahum. Ikuti petunjuk-petunjuk mereka. Sunnah-sunnah mereka. Ikuti sunnah-sunnah mereka. Siapa? Para anbiya, rasul, para nabi rasul. Baik. Makanya orang yang orientasinya akhirat itu dibukakan pintu rezekinya dan dibukakan pintu sebab-sebab, karena dibangun, ketawakalnya dibangun, kemudian motivasi untuk kasab usahanya dibangun. Seperti itu. Hirsus sahabati ridwanullahi alaihim alal kasabil halal. Semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang kasab yang halal. Jadi bertanya dulu. Sebelum apa? Usaha. Kalau kita usaha dulu baru nanya. Benar? Sehingga kalau bapak-bapak perhatikan ya di beberapa rekaman para asatidah, rata-rata pertanyaan itu dari siapa? Para pengusaha. Sudah ada usahanya. Artinya sudah usahanya sudah ada, baru nanya. Baru setelah dipatwakan begini dan begitu, dan artian kurang seret. Kerung. Ini keliru. Ini sudah menyalahi manhaj salaf. Kalau kita mengklaim berupaya keras untuk mengikuti manhaj salaf as-su'al qabla al-amal. Ilmu dulu, bahkan sebelum Bapak beramal, bertanya dulu. Karena soal nisful ilmi, kan bertanya itu setengah dari ilmu. Maaf ya, bisa dipahami ya. Nah, ini harus diperbaiki, udah. Pola pikir kita harus diperbaiki. Benar sih, sebenarnya ada dorongan tersendiri sih untuk usaha itu. Apa? Butuh. Banyak dorongan sebenarnya. Baik internal maupun eksternal. Yang lebih gede eksternal biasanya. Dari luar dorongan kebutuhannya. Anak dan istri biasanya. Atau mertua biasanya. Wa inna ma sa'alu 'anil atyab lam yas'alu 'anil aktsar. Himmatuhum haitsu lam yas'alu. Dan coba perhatikan pertanyaan mereka, yakni para sahabat. Himmatuhum haitsu lam yas'alu 'anil aktsar. Mereka tidak bertanya tentang usaha apa yang apa produktif gitu, Pak. Yang apa? Yang untungnya gede. Yang menguntungkan. Enggak bertanya itu. Tapi yang mereka tanyakan, wa inna ma sa'alu 'anil atyab. Mereka bertanya tentang kasab yang paling baik. Apa tadi paling baik? Halal dan barokah. Yang paling halal dan paling barokah. Wa hadha huwal wajibu 'ala kulli muslimin yata'atal bai' wasyira'. Inilah kewajiban seorang muslim bertransaksi jual beli atau transaksi jual atau dalam transaksi jual beli. Ayyakuna hadfuhu al-mal at-tayyib al-halal. Agar tujuan dalam usahanya tersebut adalah mencari harta yang thayyib dan halal, harta yang baik dan halal. Fa inna fihi barakatun, karena harta yang baik dan halal ada keberkahan. La an takunal kasratu yahammuhu, bukan banyak, bukan untungnya banyak. Dan qad la yakunu fiha barokah, karena banyak tidak sama dengan barokah. Masya Allah. Kemudian anna amal ar-rajuli biyadihi aslul makasib. Sekarang kita masuk ke matan hadis.
Saat Rasul ditanya tentang kasab apa yang paling baik, jawaban Rasul yang pertama adalah hasil usaha sendiri. Hasil usaha sendiri. Tadi contohnya sudah ada. Li'anna Rasulullah qaddamu 'alal bai' al-mabrur. Bahkan lebih dahulu disebutkan dari jual beli yang mabrur. Faqala sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang dimakan oleh seorang hamba khairan min an ya'kula min amali yadihi. Lebih baik dari hasil usaha sendiri. Tidak ada makanan yang paling baik kecuali makanan hasil usaha sendiri. Walaupun sedikit. Lagi tidak ada makanan yang paling baik kecuali makanan hasil usaha sendiri. Barokah. Kenapa? Karena di balik itu ada keberkahan. Akhrajal Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kedua qala khilaf bain ahli ilmi. Nah, terjadilah perbedaan pendapat tentang usaha apa yang paling baik. Wa minhum man faddala zira'ata wal hirasata. Ada di antara mereka yang lebih mengutamakan ya, kasab yang baik itu adalah bercocok tanam. Wa minhum man faddala al bai' wasyira. Ada juga yang mengutamakan jual beli, perniagaan, tijarah. Wa minhum man faddala as-sina'at wal hiraf. Ada juga di antara mereka yang lebih mengutamakan sinah itu apa? Kreasi sendiri, usaha sendiri, produksi. Wal hiraf serta keahlian. Wa likulli qa'i wijhatun nadharin. Semuanya punya dalil. Walladhi yadhharu Allahu a'lam, kata Syekh hafizahullah taala. Ya. Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan, Allahu a'lam anna hadha yakhtalifu bi ikhtilafi al-ahwal wal akhshas. Allahu a'lam, perbedaan ini dilihat dari sisi keadaan dan orang. Dilihat dari sisi keadaan dan orang. Saya paham ya? Kalau Bapak posisinya di kota, bercocok tanam. Jelas? Sedangkan mungkin secara logika, untuk mencari area yang media itu ya kosong, itu sulit, benar? Sehingga bagi Bapak, ya bercocok tanam terutama di perkotaan. Kalau mungkin kalau sekarang mungkin ada yang mungkin produksi apa modern yang mungkin canggih. Bisa saja sekarang. Tapi secara logika keumuman maka ini kurang tepat. Demikianlah kurang lebih. Sehingga yang lebih tepat untuk beliau bisa jadi apa? Bisa jadi sina'ah, produksi, bikin produksi. Keahlian atau tijarah, jual beli. Seperti itu gambarannya. Atau kalau di kampung umpamanya dia punya lahan. Nah, ini banyak juga kaum muda sekarang itu dia orang tuanya banyak ada kebun. Tapi justru mereka sudah banyak yang mohon maaf ya. Ada yang banyaknya ke kota. Ya. Bukan jelek gitu maksudnya, tapi ditinggalkan. Nah. Bukan salah maksudnya kalau dia mau berhijrah ke kota, nggak salah sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari pandangan Syekh, bisa jadi dia kalau mengelola tanah, bercocok tanam atau lain sebagainya mungkin bisa. Atau jadi saudagar itu ya, jadi apa? jadi bandar gitu ya. Bandar apa? Kui gitu tuh.
Benar. Jagung, benar. Jauh pisang gitu kan, kentang. Jadi jangan dibatasi bahwa kalau di kamu berarti bercocok tanam lahan hanya luas. Maka kata beliau, ini perbedaan itu tergantung kondisi, keadaan, dan orang. Karena bisa jadi ada orang, kalau lihat dari sisi orang, ada orang yang tidak punya keahlian. Bukan maknanya dia tidak ada kesempatan untuk berusaha kan? Pasti ada dia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Rasul, ihris, bersemangatlah atas seluruh perkara yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah. Sudah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wa la ta'jaz, jangan lemah. Wa yara Asy-Syaibani fi Kitabil Kasab annahu la da'iya li hadhihi al-mufadalah. Bahkan Imam Asy-Syaibani menegaskan dalam bukunya Al-Kasab, la da'iya li hadhihi al-mufadalah. Maksud la da'iya lebih tepatnya tidak perlu. Tidak ada tidak lebih utama untuk mengutamakan mana yang lebih utama. Apakah tijarah yang lebih utama? Apakah ziraah bercocok tanam itu lebih utama? Tuh. Ya. Li'annal mujtama' bihajatin ila jamil hirab, karena pada dasarnya kata beliau Imam Syaibani, masyarakat itu sangat membutuhkan ragam keahlian. Wal mihan, profesi, ziraah, najarah, sinaah. Profesi dan keahlian itu masyarakat kan beragam. Itu. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mu'min satu dan mu'min yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebagian menguatkan, mengokohkan sebagian yang lain. Nah, terkadang penyakit di kita itu apa ya? Latah. Apa latah itu? Musuh-musuhan mengikuti yang viral ini, jadi nggak kreatif. Nah, seorang Muslim kalau belajar diajar kayak begini nih, itu menuntut jadi apa? Kreatif. Dan dia akan berusaha mencari, ini keahlian saya apa ya? Jangan katakan ya keahliannya tidur. Itu mah kebutuhan. Lakin in sabata hadithul bab fa huwa nassun wadihun fi anna afdal makasib amalur rajul biyadi. Namun apabila hadis ini sahih, taslim kita terima. Berarti Rasul membatasi urutannya tadi apa? Kalau hadis ini sahih, berarti kata Rasul apa? Kasab yang utama, yang paling baik kata beliau. Yang pertama apa tadi? Hasil usaha sendiri. Yang kedua apa? Perdagangan. Kalau hadis ini sahih. Makanya tadi di mukadimah kita sampaikan ada pandangan para ulama, beda pandangan para ulama. Ada yang menilai hadis ini mursal, dhaif. Ada juga yang mengatakan hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Begitu. Nah, seandainya ini hadis ini sahih, maka urutannya berarti apa tadi? Hasil usaha sendiri, yang kedua adalah jual. Sampai sini, mafhum? Bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan jadi ini ya, jadi apa? Motivasi. Wa afdalul makasibi wa asyrafuha, namun demikian kasab yang paling utama, paling afdal dan paling tinggi derajatnya adalah kasab harta dari orang kafir melalui media jihad, ghanimah. Nah, sudah disampaikan ya pernah kemarin. Jadi kasab yang paling utama, paling tinggi derajatnya adalah kasab
Dari apa? Jihad fisabilillah, kasab dari harta orang kafir. Kenapa? Wa huwa maksabun nabi wa ashabuhu. Karena itulah kasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kenapa? Lima fihi min ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Fi tamjidil Islam lil amali wat targhib. Dari sini jelas bahwa Islam itu memotivasi agar apa? Amal, untuk berusaha. I'zazun lil amali lil ummal anfusahum wa isyadatun bil juhdi al qayyimi alladhi yubdhirunahu fi sabili talabil rizqi. Ya. Kita kutip dari kitab Subulus Salam. Imam An-Nawawi mengutip, jika hadis ini sahih, menguatkan waswabu anna atyabal makasibi maka nabi amali yadi. Yang benar kata beliau, kasab yang paling baik adalah kasab hasil usaha sendiri. Wa in kana zira'atun fahuwa atyabul makasibi lima yashtamilu ali min kaunihi. Dan lebih spesifik di zira'ah. Beliau apa? Bercocok tanam. Karena di situ ada hasil usaha sendiri, juga ada tawakal. Ya. Lima fihi minan naf'i al-am, juga bercocok tanam itu manfaatnya umum, baik untuk manusia, juga manfaatnya untuk siapa? Dawab wat thair, hewan-hewan termasuk burung. Ya kalau didasari oleh keimanan, kalau ada yang makan burung itu jadi sedekah untuk dia sejatinya. Makanya inilah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, az-zira'ah, bercocok tanam. Karena di situ ada ketawakalan, ya, di situ juga ada sedekah, manfaat banyak. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa fawqa dzalika ma yuksabu min amwalil kuffar, menguatkan bahwasanya kasab yang paling utama adalah kasab dari orang-orang kafir melalui jihad. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, dengan demikian selesai pembahasan kita di hadis pertama. Di hadis pertama, pembahasan seputar kasab, hakikat kasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam rahmatan Allah. Allahumma amin. Demikian pula seluruh jamaah. Demikian rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pan Ustaz, izin bertanya, jika penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui harga barangnya sudah diketahui. Namun ketika pembeli meminta totalan harga yang termasuk ongkirnya, penjual tidak membalas dan baru memberikan totalnya setelah barang tersebut sampai pada pembeli. Apakah transaksi ini memenuhi syarat sah jual beli poin ke-7, di mana harganya dan sifatnya telah diketahui karena dan sifatnya oleh para pengakad? Jazakumullahu khairan. Ada tambahan tadi ongkir mungkin ya, yang tidak disampaikan di awal. Sebaiknya memang ada kejelasannya. Di awal ada kejelasan. Di Allah Ta'ala wa'alam. Ada kejelasan
berapa ongkirnya, dan saya kira pembeli harus jeli juga, harus cermat ya. Eh, Kalau seandainya ada ongkir maka harus ditanyakan terlebih dahulu berapa biaya ongkirnya gitu. Kecuali kalau seandainya memang sudah menjadi sesuatu yang memang maklum, sudah telah diketahui oleh halayak banyak bahwa biaya ongkirnya sekian umpamanya. Maka itu eh, berada di kedudukan memang sudah diketahui tadi berarti. Wallahu taala ala wa alam. Sebaiknya dari awal telah diketahui termasuk biaya ongkir. Nah, wallahu taala ala wa alam. Supaya ya masuk di syarat. Ya, supaya masuk di syarat. Wallahu taala wa alam. Baik, ini saja barangkali ya untuk pertemuan kali ini. Jazakumullahu khairan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, waktu dan kesempatannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjadi maka dua-duanya jadi